Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto dari Program Studi PJJ Informatika NIM 2204 01010141 kelas IFN 501. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Jaringan VoIP. Dosen pengampu Bapak Ambros Magnus Rodolf Mekeng, STMT. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan 3 soal dengan jawaban yang sudah saya kerjakan. Di sini soal yang pertama adalah jelaskan secara rinci dengan kata-kata sendiri model monitoring QoS berikut. Di sini ada gambar, ada monitoring objek, monitor, QoS monitoring, dan monitoring application. Nah, yang pertama adalah lapisan monitored object atau yang ini ya. Lapisan objek yang dipantau itu adalah lapisan yang paling dasar. Lapisan ini dapat berupa komponen jaringan seperti bandwidth, router, switch, atau server. Fungsinya itu menjadi sumber data utama untuk mengukur performanya, seperti keterlambatan atau jumlah paket yang hilang. Lalu lapisan monitor yang ini. Nah, lapisan ini bekerja sebagai agent, ya, mengumpulkan data dan berinteraksi langsung dengan objek yang dipantau. Fungsinya adalah mengumpulkan data mentah dari objek yang diawasi dengan menggunakan protokol seperti SNMP atau NetFlow. Pada saat prosesnya, data mentah akan disaring oleh monitor sebelum dikirim ke lapisan di atasnya untuk memberikan struktur yang lebih baik. Nah, di lapisan yang ketiga itu ada QoS monitoring yang ini. Nah, lapisan ini itu pemantauan kualitas ya, sebagai otaknya itu sendiri, di mana otak tersebut itu melakukan analisis dan melihat data sebagai parameter kualitas daripada angka mentah. Nah, lapisan ini juga itu melakukan pemeriksaan dari hasil pemantauan dengan Service Level Agreement atau SLA untuk menentukan apakah kualitas jaringan itu masih memenuhi standar atau telah menurun. Nah, lapisan monitoring application ini juga itu adalah lapisan tertinggi di mana pengguna atau administrator jaringan berinteraksi langsung dengan aplikasi. Fungsinya adalah menampilkan data dalam bentuk visual seperti dashboard, grafik, atau pesan alarm. Kemudian di situ ada panah 2 arah ya. Di sini ada panah 2 arah ke bawah dan ke atas dan juga ada yang ke atas. Nah, untuk interaksi 2 arah panah bolak-balik antara aplikasi dan pemantauan kualitas suara itu memungkinkan manajer untuk memberikan instruksi seperti mengubah ambang batas peringatan yang kemudian diteruskan ke bawah. Untuk yang panah ke atasnya, itu arah panahnya itu berfungsi sebagai gambar aliran data. Setelah memproses data objek fisik, monitor akan menentukan nilai kualitasnya dan menampilkan ke layar pengguna. Lalu untuk yang panah ke bawahnya, itu menunjukkan sebuah pengaturan di mana aplikasi ini memungkinkan pengguna membuat kebijakan yang kemudian memberitahu sistem apa yang harus dipantau. Itu jawaban pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua adalah jelaskan secara rinci konsep interworking antara jaringan VoIP dan jaringan lainnya. Oke, lanjut. Jawabannya, konsep interworking itu adalah di mana dunia VoIP yang berbasis internet bisa saling terhubung dengan jaringan telepon tradisional atau seluler. Konsep ini bisa kita ibaratkan seperti sebuah jembatan yang menghubungkan 2 negara dengan bahasa yang berbeda dan juga aturan lalu lintas yang berbeda. Nah, jaringan VoIP itu menggunakan paket data, sedangkan jaringan tradisional itu menggunakan kabel. Agar kedua jaringan dapat saling terhubung, kita memerlukan perangkat khusus yang bertugas nantinya sebagai penerjemah. Perangkat tersebut diantaranya ada Media Gateway atau MG, terus ada Media Gateway Controller atau MGC, dan juga ada Signaling Gateway.
Nah, untuk media gateway ini bertugas mengkonversi data arus, di mana ia sendiri itu merubah suara dari format paket IP atau digital menjadi suara elektrik analog yang dimengerti telepon kabel, dan begitupun sebaliknya. Lalu ada media gateway controller. Nah, perangkat ini itu bertugas mengatur panggilan, menentukan ke arah mana telepon, dan juga mengontrol media gateway. Ya, bisa dikatakan MGC ini sebagai otaknya lah. Lalu ada signaling gateway. Nah, signaling gateway ini bertugas menerjemahkan bahasa persinyalan. Kemudian, eh, selain perangkat, kita ke mekanisme kerja dari konsep ini. Ya. Seperti kita melakukan panggilan dari HP atau telepon rumah ke aplikasi VoIP. Tahapannya yang pertama adalah inisiasi. Di tahap ini kita melakukan penginputan di aplikasi VoIP. Kemudian aplikasi mengirimkan pesan SIP invite ke software. Lanjut yang kedua, analisis nomor. Nah, pada tahap ini software itu melihat nomor tujuan. Jika nomor PSTN atau bukan sesama pengguna VoIP, ia akan mencari media gateway terdekat dengan lokasi tujuan. Yang ketiga itu ada translasi persinyalan. Nah, pada tahap ini signaling gateway itu merubah pesan SIP yang tadinya menjadi pesan SS7 agar jaringan telepon kabel tahu ada panggilan masuk. Nah, yang keempat ada konversi media. Di tahap ini semua telepon itu diangkat. Suara kita ya yang berbentuk paket data masuk ke media gateway. Nah, di sini paket tersebut disusun ulang dan dirubah menjadi aliran suara kontinu. Yang kelima itu pemutusan. Nah, pemutusan ini yang akhir. Pada tahap akhir, saat salah satu penutup telepon, sinyal hang up kembali diterjemahkan agar kedua jaringan sama-sama memutuskan koneksi. Lanjut, soal yang ketiga adalah jelaskan mekanisme incoming dan outgoing call antara sistem VoIP dan PSTN pada gambar berikut. Nah, sini kita bisa lihat. Oke. Yang pertama mekanisme outgoing call ya, panah merah ini. Outgoing call di sini adalah panggilan yang berasal dari jaringan VoIP ya, kiri menuju telepon analog yang ke kanan. Nah, di sini yang pertama itu ada inisiasi pengguna di sisi VoIP ya. Ya, contohnya ini perangkat 101 ya, atau perangkat 102 itu melakukan dial ya atau panggilan dengan memasukkan kode akses atau nomor tujuan. Lalu pemrosesan server di mana server dikirim melalui jaringan IP menuju VoIP server. Kemudian server akan mengenali bahwa nomor tujuan berada di luar jaringan lokal. Lalu yang ketiga ada konversi media. Nah, di konversi media ini sinyal suara digital dari IP akan diteruskan ke gerbang penghubung atau gateway. Ya, di sini paket data suara dirubah menjadi sinyal elektrik analog yang dimengerti oleh jaringan telepon tradisional. Lalu ada terminasi. Nah, pada saat terminasi ini panggilan diteruskan melalui jaringan telepon menuju perangkat tujuan, baik melalui PABX, kantor, atau langsung ke pesawat telepon analog. Nah, untuk mekanisme incoming call, untuk yang panah hijaunya, incoming call adalah panggilan yang berasal dari jaringan analog, dari kanan ke kiri. Nah, inisiasinya itu pengguna telepon analog, ya, itu memutar nomor yang mengarah ke sistem VoIP. Lalu, penerima gateway, panggilan masuk ke jaringan telepon, dan diterima oleh interface yang menghubungkan PSTN dengan VoIP. Lanjut ke langkah digitalisasi. Di sini sinyal analog dari telepon 202 itu, perangkat 202, diubah oleh sistem menjadi paket-paket data digital. Lalu masuk ke
mekanisme routing servernya. Nah, di sini VoIP server itu menerima permintaan panggilan tersebut dan mencari letak perangkat IP yang dituju. Yang selanjutnya terminasi. Nah, pada perangkat VoIP yang berdering dan setelah diangkat, komunikasi dua arah dapat terjalin melalui konversi data yang terus-menerus di titik tengah. Oke, baik. Soal yang keempat adalah presentasikan dalam bentuk clock jawaban 1 sampai 3. Nah, di sini sudah saya kerjakan, tinggal saya memasukkan link video presentasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.